kita dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech. Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Tapi the biggest challenge is really to build trust dari masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat, kemudian melalui penetapan standar-standar industri, terutama yang terkait dengan keamanan data, kemudian kerahasiaan data, serta yang kedua yang terkait dengan edukasi masyarakat. Ada dua aspek. Yang pertama, edukasi terhadap customer, mengedukasi mereka, mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka, kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan resiko fintech. Ada juga tantangan dalam framework regulasi, dalam hal ini adalah terkait dengan kita sekarang ini membutuhkan misalnya RUU PDP untuk disahkan. Jadi ada tantangan dari sisi kebutuhan regulasi yang mendukung. Ada peluang, ada tantangan. Di balik kemudahan juga perlu kewaspadaan. Salah satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech. Pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti, karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita, seperti daftar kontak, bahkan galeri foto. Sedangkan, menurut peraturan aplikasi hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Selama tahun 2019, OJK telah menerima lebih dari 49.000 aduan ataupun pertanyaan mengenai fintech. Beberapa yang menjadi topik utama adalah perilaku debt collector, legalitas layanan, dan juga keberatan denda. Sebagai regulator, OJK hanya menerima pengaduan dari fintech legal, sedangkan aduan dari fintech ilegal akan dialihkan ke Satgas Waspada Investasi. Jadi sebelum melapor, pastikan dulu sudah legal belum aplikasinya. Tentunya masyarakat harus dapat memahami untuk dapat menggunakan yang namanya fintech yang memang terdaftar ataupun berizin dalam otoritas yang memang berwenang. Dalam hal ini memang yang terdaftar atau berizin di OJK. Gunakan fintech yang memang legal, lalu juga ada juga prinsip yang namanya logis. Dalam berinvestasi di fintech, tentunya kita juga harus melihat nilai return atau nilai imbal hasil yang memang juga wajar. Bagi konsumen yang memang membutuhkan dana dan mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online, maka mereka juga harus dapat memahami bahwa ini sifatnya hutang dan ada kewajiban untuk membayar bunga ataupun membayar biaya lainnya secara tepat waktu. Kan kalau memang tidak akan dikenakan denda. Perubahan digital selalu terjadi dengan cepat, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Jadi, siap tidak siap, masa depan keuangan ada di dalam genggaman. Ini adalah Rahma, Windri Hawadis, Jakarta.